Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum materi mata kuliah Ekonomi Teknik dari pertemuan awal sampai akhir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Relinus Manuel Lak, NIM 2025.201. Baik, langsung saja masuk di materi pertemuan 1. Itu pengertian ekotek. Di sini pengertian ekonomi teknik yang ke-1 yaitu menurut Gerald J. Twesen dan W. J. Fabriki, yaitu mempertemukan dua bidang yang berlawanan. Teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan yang berdasarkan hukum-hukum teknis. Pengertian ekonomi teknik yang kedua yaitu menurut Eugene L. Grant, yaitu penentuan kelayakan alternatif investasi berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktor teknis atau evaluasi teori ekonomis yang fokus pada aspek finansial. Yang berikut laporan keuangan. Analisis ekonomi teknik. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius. Yang kedua, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam bentuk benak kita, tapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen masalah. Dan yang ketiga, masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarah analisis pada keputusan. Yang berikut masuk di pengambilan keputusan. Menurut Newman 1988, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama, pengenalan atau identifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan tujuan. Yang ketiga, pengumpulan data yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Yang berikut pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Yang keenam, penentuan hubungan antara tujuan alternatif, data, dan kriteria, membuat model. Yang ketujuh, memprediksi hasil dari setiap alternatif. Yang kedelapan, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Berikut laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi atau rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang berikut masuk di future value and present value. Jadi future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Dengan rumus FP sama dengan PV kali 1 tambah I kali N. Keterangan FP yaitu nilai pada masa yang akan datang, PV nilai pada saat ini, I yaitu tingkat suku bunga, dan yang terakhir N yaitu jangka waktu. Nah, di sini bagaimana cara kita menghitung future value jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, ya, dengan rumus. Berikut rumus FP sama dengan PV kali 1 tambah I kali N. Yang berikut masuk NPV dan IRR metode. NPV dan IRR metode yaitu pengertian studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar 2012. Studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan diartikan sebagai pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal bisa diartikan lebih luas atau lebih terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Yang berikut aspek finansial. Aspek keuangan merupakan muara dari semua aspek sebuah keuangan, implikasi dari seluruh program-program yang harus diperhitungkan. Beberapa hal yang menyangkut keuangan perlu dibahas mulai dari awal perencanaan, periode persiapan,
pelaksanaan pembangunan proyek dan periode operasi ketika proyek berjalan. Yang berikut masuk di bunga. Pengertian dari bunga. Yang pertama itu tingkat bunga menurut ANSI 1972 adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam presentasi induk. Jenis bunga yang pertama, bunga biasa atau sederhana atau simple interest. Dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Dengan rumus yaitu I sama dengan P kali I kali N, di mana I sama dengan bunga yang terjadi atau rupiah, P sama dengan induk yang dipinjam atau diinvestasikan, I sama dengan tingkat bunga per periode, N sama dengan jumlah periode yang dilibatkan. Yang berikut inflasi dan deflasi. Yang pertama inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Peristiwa dalam perekonomian ini diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Yang kedua deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah menurut Wikipedia. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Jika inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Contohnya yaitu seperti yang terjadi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harga barang-barang elektronik yang semakin hari semakin menurun atau semakin murah. Yang berikut analisis sensitivitas atau sensitivitas analisis. Sensitivity analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan, misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama daripada analisa sensitivitas yaitu yang pertama untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kedua untuk memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang terakhir untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Terima kasih.